Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di pertemuan minggu ini. Yang pertama, selain topik mengenai agenda global seperti SDGs, New Urban Agenda, terus kemudian Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, em, saya juga dititipi pesan oleh Pak Aji dan Pak Frendika untuk menyampaikan sekilas tentang tugas kelas, yaitu menyusun policy brief. Dan untuk membantu memudahkan eh, tugas ini, maka saya telah membuat aktivitas di Classroom untuk pertemuan selanjutnya, yaitu latihan menyusun policy brief. Di sini dalam aktivitas ini sudah ada template atau panduan penyusunan policy brief yang disusun oleh World Health Organization atau WHO. Tapi selain panduan itu, saya juga akan melengkapi latihan ini dengan panduan dan kriteria penilaian untuk tugas yang akan dikumpulkan di minggu ke-16 yang akan dipresentasikan dan dikumpulkan di minggu ke-16. Tapi itu untuk minggu depan. Minggu ini kita fokus ke agenda-agenda global. Jadi apa saja agenda-agenda global yang dibahas di sini sih sebenarnya 3 agenda, yaitu SDGs, Sustainable Development Goals, khususnya Sustainable Development Goal nomor 11, yaitu Sustainable Cities and Communities, lalu New Urban Agenda atau NUA yang disusun oleh UN Habitat, dan yang ketiga adalah Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Nah, di sini saya tulis agenda 2030 dan SDG 11. Maksud saya adalah saya membingkai ketiga agenda global tersebut melalui lensa SDG 11. Mengapa? Karena SDG 11 ini saya kira adalah tujuan yang sifatnya overarching begitu ya, sehingga dia Sendai Framework maupun New Urban Agenda itu tujuannya ultimate goal-nya adalah sama sebenarnya, yaitu mewujudkan kota dan masyarakat yang berkelanjutan begitu. Nah, dalam proses perencanaan, perancangan, dan pengelolaan kota atau wilayah yang berkelanjutan dan inklusif, kita tentunya mungkin paling gampang melihat ketersediaan dan kondisi infrastruktur yang ada di lingkungan sekitar kita. Karena itu yang tangible, yang nampak begitu ya. Tapi di balik infrastruktur dan fasad-fasad fisik tersebut juga ada sistem sosial yang cukup kompleks yang menjalankan maupun yang menjalankan dan menjalani kehidupan sehari-harinya di dalam wadah yang kita sebut dengan kota, desa, kabupaten tersebut gitu. Saya ingin tahu sebelum saya melanjutkan, di antara rekan-rekan yang hadir sore hari ini, adakah yang minggu lalu mengikuti seminar cities? Kalau ada, mohon raise hand. Nggak ikut Pak karena bekerja. I understand. Karena memang seminarnya juga bertepatan dengan jam kantor begitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi
Yang ingin saya highlight, mungkin saya share dengan rekan-rekan di sini adalah dari keempat keynote speaker yang mengisi acara CITES kemarin gitu, ada satu keynote speaker yang kata-katanya eh, cukup beresonansi dengan saya, atau yang nyambung lah gitu dengan ide atau dengan, ya pokoknya yang sefrekuensi dengan saya. Beliau mengatakan bahwa complexity, jadi kerumitan, keruwetan gitu ya. Uh, Complexity is not a problem. Jadi kata-kata ini eh, benar-benar terngiang dalam benak saya. Complexity is not a problem, complexity is not an issue gitu, karena eh, bagaimanapun juga kerumitan atau kompleksitas kompleksitas sebuah sistem, kompleksitas sebuah jejaring sosial dan lain sebagainya itu adalah bagian dari manajemen dan pembangunan kota, perencanaan, manajemen dan pembangunan kota. Kita bisa melihat bagaimana eh, bagaimana dalam proses pembangunan itu berapa dinas yang terlibat, berapa berapa pihak, atau eh, berapa lapis masyarakat yang terlibat. Banyak sekali, dari sektor swasta, terus kemudian government, terus kemudian masyarakat, civil society itu juga turut terlibat, to a certain extent begitu ya. Jadi itu adalah complexity. Dan kalau kita berupaya mencari solusi terhadap eh, atau merespon kompleksitas itu dengan satu em, dengan satu solusi, em, justru kita malah menambah masalah begitu. Baik, tentunya saya yakin Anda semua sudah cukup familiar dengan agenda 2030, khususnya tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs gitu. Dan kalau boleh eh, kalau boleh sharing, 2030 itu tidak lama lagi sebenarnya. Nggak sampai 5 tahun kita sudah tiba di 2030. Jadi kita sudah di enggok-enggokan gitu ya, sudah di tikungan menuju, mungkin tikungan-tikungan terakhir menuju 2030. Dan sorry, dan eh, prinsip-prinsip yang disajikan di sini tidak ada satupun yang tertinggal, no one left behind. Lalu kemudian 169 target universal transformatif dan dimensi keseimbangan ini, tentunya setiap kota, setiap negara, setiap kota, setiap provinsi, setiap negara di dunia ini punya tingkat ketercapaiannya sendiri-sendiri. Em, Mungkin saya ingin bertanya dulu, dari perspektif rekan-rekan yang hadir di sore hari ini, kira-kira em, kota asal saudara itu sudah sejauh mana mencapai target Agenda 2030? Ada yang ingin sharing dulu mungkin? No, oke. Em, dan That's okay. Eh, dan ini sebenarnya agenda yang cukup ambisius gitu ya, agenda agenda global. Tujuan dari agenda ini, tujuan utama dari agenda ini adalah untuk mewujudkan eh, lingkungan global yang lebih adil, yang lebih aman,
dan lebih inklusif bagi seluruh segmen atau seluruh lapis masyarakat. Gitu. Dan prinsip intinya adalah tidak ada satupun individu ataupun makhluk hidup yang tertinggal. Dan fokus utama SDG 11 adalah kota dan permukiman yang berkelanjutan, sustainable cities and communities. Di sini, ya sebenarnya mata kuliah ini sendiri dari namanya itu berusaha mencerminkan gitu, mencerminkan atau menonjolkan sustainable cities and communities atau SDG 11 ini begitu. Ada dan apa namanya tujuan 11 ini memang sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara terpadu. Dan dari SDG 11 ini ada 4 hal yang sebenarnya ingin dicapai begitu ya. Lingkungan yang seperti apa atau kota yang seperti apa, aman, inklusif, tangguh dan berkelanjutan. Em, tapi kalau kita lihat keempat kata kunci di bagian bawah layar ini, maka kata kunci terakhir yaitu berkelanjutan itu sebenarnya adalah tujuan utamanya gitu. Kita ingin menjadi masyarakat yang lebih berkelanjutan, yang berkelanjutan. Kita ingin kota kita menjadi kota yang berkelanjutan, negara yang menjadi negara yang berkelanjutan gitu. Dan kita bisa mencapai titik keberlanjutan ini apabila kota masyarakat kita itu tangguh. Kita bisa tangguh apabila kota dan masyarakat kita itu inklusif. Dan inklusivitas itu bisa dicapai apabila kita semua itu bisa aman dan nyaman tentunya. Mirip dengan Pancasila. Sila kelima hanya bisa dicapai apabila sila keempat sudah terpenuhi. Sila keempat bisa dicapai apabila sila ketiga sudah dipenuhi. Sila ketiga bisa dicapai apabila sila kedua telah dipenuhi. Sila kedua hanya bisa dicapai apabila sila pertama dipenuhi. Kira-kira seperti itu analoginya. Maybe it's a poor analogy, tapi it's the only one I have at the moment. Itu. Di dalam slide ini, saya juga menyematkan New Urban Agenda yang dicetus oleh UN Habitat. Dan New Urban Agenda ini um, fokusnya lebih ke kota begitu, ke masing-masing kota. Dan Anda bisa mengakses New Urban Agenda dan mengakses mana ini? Duh, 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 duh. Oh ini. Anda juga bisa mengakses Urban Agenda Platform yang menurut saya sangat menarik begitu ya untuk disimak. Karena di sini kita bisa melihat eh, sejauh mana kota-kota di dunia ini atau negara-negara ini sudah mencapai target-target yang ditetapkan oleh em, UN Habitat gitu. Ada Philippines, ada Tanzania, Indonesia ada nggak ya? Kapan-kapan aja deh kita simak bersama. Lalu kembali ke sini, ya. Dan kita bisa mencapai keempat pilar atau keempat kata kunci ini apabila kita eh, bisa memenuhi target kunci SDG 11 yaitu transformasi perkotaan tahun 2030. Ada 6 target yang beragam dan keenam target ini berfokus pada kualitas hidup, ketahanan, pengelolaan lingkungan di permukiman manusia. Yang pertama adalah perumahan dan layanan dasar. Dan yang pertama dan mungkin yang utama, eh, perumahan itu di dalam di dalam kehidupan perkotaan atau dalam kehidupan manusia itu adalah kebutuhan primer. Ya, ada sandang, pangan, papan gitu. Itu termasuk kebutuhan primer.
Dan eh, pandemi yang kita alami beberapa tahun yang lalu itu menunjukkan bahwa atau mempertegas bahwa mempertegas peran kunci perumahan atau rumah, lebih tepatnya kepemilikan rumah bagi bagi kesehatan atau ketahanan masyarakat. Kenapa? Karena em, pandemi kemarin menunjukkan bahwa segmen masyarakat yang tidak punya eh, tempat tinggal yang permanen, itu malah itu adalah segmen masyarakat yang paling berisiko terkena infeksi dan merupakan segmen masyarakat yang paling rentan begitu. Em, ada kalau kalau Anda ingat ketika pandemi melanda, banyak sekali kawan-kawan atau saudara-saudara yang eh, statusnya adalah penghuni kos-kosan begitu, yang terpaksa harus keluar meninggalkan kos-kosannya karena em, dalam tanda kutip diusir oleh pemilik propertinya. Lalu ada yang ngontrak, eh, tinggal di rumah sewa, sama tuan tanahnya juga terpaksa diusir em, karena alasan-alasan tertentu. Mungkin mungkin si tuan tanah waktu itu ingin memanfaatkan propertinya sebagai tempat atau fasilitas karantina atau isolasi mandiri jika mereka terjangkit eh, coronavirus gitu. Lalu jadi perumahan atau rumah, khususnya kepemilikan rumah itu menjadi garda utama bagi kesehatan masyarakat. Di negara-negara lain em, itu kerentanan itu juga nampak. Em, Kalau saya bercermin dari pandemi kemarin, eh, banyak kawan-kawan yang berstatus sebagai international student itu menghadapi kekhawatiran kalau sewa rumah mereka tidak diperpanjang. Kalau seandainya sewa rumah mereka tidak diperpanjang, maka mereka bisa saja tiba-tiba menjadi homeless karena selesai kontrak ya harus keluar, dan mungkin agen atau tuan tanah mereka tidak berkenan untuk memperpanjang sewa. Em, ada juga beberapa rekan saya yang eh, apa banyak juga rekan saya yang tinggalnya itu from couch to couch gitu, jadi kayak couch surfing, itu tiba-tiba juga harus menghadapi kenyataan kalau dia terpaksa eh, harus menggelandang tinggal di jalanan em, karena alasan keselamatan pribadi itu tadi. Jadi akses ke perumahan, khususnya rumah yang layak, aman, dan terjangkau, itu adalah hak utama. Tapi lagi-lagi yang layak dan aman itu juga masih perlu kita tingkatkan lagi. Poin kedua atau target kedua adalah transportasi yang berkelanjutan. Menyediakan sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan dengan fokus pada perluasan transportasi umum. Memang apabila kita bicara soal transportasi yang berkelanjutan, poin utama atau kata kunci utama yang sering muncul adalah public transport, mass rapid transit atau MRT, dan sebagainya gitu ya. Em, Kalau saya boleh share, di ITS sendiri ada rencana untuk memusatkan parkir kendaraan bermotor di beberapa titik, em, di beberapa titik akses utamanya begitu. Satu, dua, ada tiga kalau nggak salah, tiga lokasi em, terpusat. Terus kemudian sirkulasi internal di kampus itu kalau tidak berjalan kaki, menggunakan sepeda kampus. Em,
tadi pagi atau tadi siang saya tanya ke teman-teman di kelas A, bagaimana pendapat kalian apabila sirkulasi internal di ITS itu murni murni berjalan kaki. Sebagian mengatakan ITS masih enak Pak berjalan. Yang mereka sebutkan adalah kalau dari PWK ke masjid atau ke rektorat, ke perpustakaan. Bagi yang tidak tahu ITS, masjid, rektorat, dan perpustakaan itu letaknya itu kira-kira 100 meter, 200 meter dari departemen PWK. Itu masih nyaman karena masih ada selasarnya dan lain sebagainya gitu ya. Terus saya tanya, kalau seandainya dari departemen ke asrama, yang asrama itu letaknya ada di sisi selatan sekali dan jaraknya sekitar paling nggak 500 sampai 600 meteran lah dari departemen. Jauh. Mereka mereka bilang enggak Pak, kalau ke asrama terlalu jauh, panas alasannya. Mhm. Lalu lalu saya tanya ke teman-teman, pernah tahu rencana pernah lihat sepeda kampus nggak? Pernah, Pak. Sepeda kampusnya itu gimana kondisinya? Banyak yang terbengkalai, tidak terawat. Di asrama banyak bangkai sepeda yang nggak dipakai. Terus di mana di dekat pintu-pintu utama, akses utamanya kampus itu banyak ada apa namanya? Ada shelter untuk sepeda yang digembok dan engselnya sudah berkarat dan di dalamnya juga ada sepedanya yang sudah nggak karuan gitu. Nah, em, itu itu adalah contoh dari lingkungan mikro, bagaimana tantangan menyediakan dan merawat fasilitas publik. Karena kalau dipikir-pikir sepeda kampus dan lain sebagainya itu adalah fasilitas publik, bukan gitu. Dan apabila kita tarik ke skala kota gitu, saya paling suka untuk poin kedua transportasi berkelanjutan ini, saya paling suka dengan contoh yang diterapkan di Jakarta dengan busway-nya itu, bus rapid transit, terus kemudian MRT-nya, MRT mereka. Yes, itu tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah transportasi perkotaan di Jakarta, di daerah Jakarta dan sekitarnya, tapi setidaknya mereka sudah mulai. Katanya hanya seperempat, hanya seperempat eh, hanya seperempat komuter yang menggunakan atau memanfaatkan infrastruktur transportasi umum yang ada di Jakarta, katanya. Tapi seperempat lebih baik daripada tidak ada sama sekali, bukan? Dan menurut saya kalau dalam kasus transportasi berkelanjutan ini, em, semakin banyak opsi untuk mobilitas semakin baik. Selain itu, kalau tadi kembali ke kasusnya ITS dan kaitannya dengan cuaca, panas lah ya, dan lain sebagainya gitu. Kita juga bisa mengungkit eh, atau menjadikan popularitas sepeda listrik itu sebagai pengungkit untuk melangkah ke arah transportasi dan mobilitas yang berkelanjutan. Kenapa? Karena setidaknya dengan menggunakan sepeda listrik, satu, Anda tidak perlu mengayuh sendiri sehingga nggak keringetan gitu ya. Yang kedua, kecepatannya lebih eh, kecepatannya lebih cepat. Dia lebih cepat daripada sepeda angin. Em, jadi untuk transportasi berkelanjutan, saya kira dari lingkup yang sangat mikro sampai ke yang makro pun ada solusi-solusi yang bisa dieksplorasi dan mungkin di upscale untuk mencapai target transportasi berkelanjutan. Yang ketiga, perencanaan tata ruang. Dan di dalam perencanaan tata ruang ini sendiri, salah satu
kata kunci yang sering dikaitkan dengan SDG 11 adalah pemadatan atau densifikasi. Baik itu pemadatan kegiatan dalam perkotaan atau pemadatan land use, peningkatan kepadatan penduduk pada suatu wilayah begitu atau suatu daerah begitu ya. Em, Di satu sisi, semakin padat aktivitas masyarakat di satu lokasi, semakin terkonsentrasi, itu bagus buat momentum pertumbuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Tapi itu bisa menjadi pedang bermata dua, double-edged sword, di mana apabila terjadi pandemi lagi, em, kepadatan itu bisa menjadi senjata makan tuan. Karena apa? Ya karena eh, soal karena ada masalah penularan penularan penyakit itu tadi. Salah satu hal yang kita pelajari dari pandemi kemarin adalah social distancing atau physical distancing itu penting, begitu ya. Dan di dalam ruang yang terlalu padat, social distancing itu seringkali tidak memungkinkan. Bahkan pada beberapa kasus di beberapa tugas akhir yang saya bimbing maupun yang saya uji, yang fokusnya ke pengembangan rumah susun, perencanaan rumah susun dan sejenisnya, em, banyak sekali kasus di mana rumah susun yang unit huniannya itu cukup kecil dihuni oleh lebih dari satu kepala keluarga. Nah, itu challenge lagi di situ. Jadi kepadatan itu baik di satu sisi, tapi juga bisa jadi tantangan pada waktu-waktu tertentu atau pada momen tertentu. Lalu masih berkaitan dengan perencanaan tata ruang, yaitu perencanaan partisipatif, gitu ya. Em, Perencanaan partisipatif ini, kalau menurut menurut kajian atau kajian atau tesis yang pernah saya bimbing, saat ini proses partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan di negara kita masih dalam taraf tokenisme. Artinya apa? Artinya pendapat atau feedback dan partisipasi masyarakat secara umum dalam forum-forum penataan ruang atau dalam sesi konsultasi publik dan lain sebagainya itu masih sebatas legitimasi untuk produk perencanaan eh, yang disusun begitu. Perlu saya ingatkan kembali bahwa ini bukan pendapat pribadi saya, tapi ini adalah temuan dari tesis yang sudah diujikan semester lalu, dan hasil yang kami peroleh itu kami sandingkan dengan kajian-kajian serupa dari Indonesia, dari wilayah-wilayah lain di Indonesia, dan hasilnya mengarah atau merujuk ke indikasi yang sama, yaitu tokenisme itu tadi. Tokenisme adalah kira-kira dia posisinya di tengah-tengah dari tangga tangga partisipasi publik yang digagas oleh Sherry Arnstein, gitu. Lalu gimana caranya supaya kita bisa mengelevasi atau naik tingkat lah dari tokenisme ke eh, ke community empowerment? Ya, mau nggak mau kita harus merubah paradigma perencanaan, merubah eh, perspektif persepsi kita tentang peran masyarakat. Yang saya lihat, yang saya amati dari hasil tesis tersebut adalah there is a glimmer of hope. Karena apa? Karena setidaknya pihak-pihak yang bertanggung jawab atas proses perencanaan dan produk perencanaan tersebut sudah menyadari bahwa partisipasi publik adalah partisipasi publik atau masyarakat itu sendiri adalah sumber informasi yang sangat-sangat berharga bagi kelangsungan dan keberlanjutan penataan ruang dan proses pembangunan secara umum.
Cuman di beberapa transkrip wawancara yang saya baca itu, saya menemukan saya bisa mengkategorikan responden itu menjadi ke dalam tiga kategori. Yang pertama sangat skeptis. Ada yang mengatakan ya kita datang aja konsultasi publik, coffee break, makan siang, ya, selesai. Kita telah melegitimasi, program produk apapun itu yang dikonsultasikan. Ada yang sifatnya setengah-setengah. Dia nggak skeptis, dia juga tidak terlalu hopeful begitu ya. Dia mengatakan ya senang sih kalau diajak atau diundang dalam forum konsultasi publik seperti ini. Namun seringkali kami tidak mendapatkan transparansi dan akuntabilitas atas feedback yang telah kami sampaikan. Jadi wawancara ini nanti untuk apa? Siapa yang menggunakan hasil olahan data dari wawancara ini dan bagaimana pendapat dan perspektif kami itu dimanfaatkan atau bermanfaat bagi pembangunan, kita nggak tahu. Ada yang sangat optimis, mereka senang bisa belajar sesuatu yang baru dan mereka merasa bahwa proses perencanaan telah berlangsung secara demokratis. Dan oleh sebab itu, makanya saya mengatakan there is a glimmer of hope, bahwa kita sekarang sudah mengarah ke arah yang benar dari segi perencanaan partisipatif. Target yang keempat adalah ketahanan bencana. Di ruangan saya ada stiker di jendela yang tulisannya adalah bencana, kita kenal, kita selamat, kita bisa menyelamatkan. Kerugian ekonomi, kematian, dan jumlah orang yang terdampak oleh bencana, baik itu bencana alam maupun non alam, itu ya sangat bergantung pada seberapa tangguh masyarakat itu tentunya. Tapi ketangguhan mereka atau ketahanan mereka itu ditentukan oleh yang pertama adalah kesadaran mereka terhadap bencana, lalu kapasitas mereka dalam merespon bencana tersebut, dan kapasitas mereka untuk membangun kembali pasca bencana. Jadi dari awareness, response, sampai recovery, itu semuanya sedikit banyak bergantung pada kapasitas masyarakat itu sendiri, gitu. Dan ketahanan bencana ini itu kalau dari segi sosial. Kalau dari segi tata ruang atau perencanaan tata ruang, kembali ke poin ketiga, maka sangat bergantung dari bagian mana saja yang diizinkan untuk dibudidayakan atau dikembangkan atau dibangun. Karena sekarang di di rencana tata ruang manapun, saya kira sudah mengintegrasikan peta risiko bencana, sehingga harusnya eh, masyarakat perencana lebih waspada. Oh, area-area ini yang boleh dibangun, ini yang tidak boleh dibangun, dan seterusnya. Itu kalau dari segi fisiknya, dari segi sosialnya itu tadi masyarakatnya dibangun gitu ya. Lalu yang kelima adalah meminimalisir dampak lingkungan. Em, Dampak lingkungan dan ketahanan bencana ini sedikit banyak berkaitan. Em, Bulan lalu saya melihat di Bromo, waktu saya main ke Bromo, ada bekas tanah longsor. Dan ketika saya cermati lagi fotonya, sepertinya tanah yang longsor itu bukanlah tanah yang gundul, tapi justru tanah atau lereng yang banyak tanamannya, banyak vegetasinya. Tapi kenapa kok dia malah longsor? Setelah saya cermati lagi fotonya, sepertinya saya menarik kesimpulan bahwa tanaman yang ditanam di lereng itu bukan tanaman asli daerah tersebut. Ternyata yang banyak ditanami di lereng itu adalah tanaman kebun masyarakat, wortel, kembang kol, dan lain sebagainya.
yang akarnya tidak bisa menahan atau menjaga ke apa ya, menjaga keutuhan atau kestabilan tanah lereng tersebut. Akhirnya apa? Ya longsorlah dia ketika hujan deras. So, dampak lingkungan. Dampak lingkungan juga ada erat kaitannya dengan perencanaan tata ruang. Kenapa? Well, dari apa? Dari development permit atau izin membangun yang dikeluarkan. Apakah alih fungsi lahan itu diizinkan eh, di wilayah-wilayah yang seharusnya bebas dari pembangunan, baik itu karena alasan kerawanan bencana atau karena dia memang secara hukum ditetapkan sebagai tanah yang dilindungi. Gitu. Yang terakhir adalah akses ke ruang publik, ruang hijau dan ruang publik. Di sini saya gambarkan ruang publik itu sebagai ruang yang bisa diakses oleh siapa saja. Kampus itu termasuk ruang publik sebenarnya. Siapapun boleh masuk, walaupun kalau masuk ke kelas dan lain sebagainya itu adalah orang-orang tertentu gitu. Tapi sebenarnya dia secara umum dia adalah ruang publik. Em, namun sayangnya kalau di ITS sendiri ITS ini bukan ruang publik yang aksesibel sebenarnya. Kenapa? Karena sejujurnya ada beberapa staf kami, baik yang dosen maupun staf administratif yang bisa dikatakan mereka adalah PWDs atau persons with disabilities gitu ya, yang masih belum terakomodasi dengan baik keperluan mobilitas mereka. Di departemen tetangga arsitektur itu ada dosen yang harus bersusah payah ke lantai dua karena ruang dosen di lantai dua harus bersusah payah ke lantai dua padahal beliau mengalami hambatan mobilitas masih mending dalam tanda kutip ya masih mending beliau menggunakan hanya dalam tanda kutip lagi hanya menggunakan kruk. Kalau seandainya beliau menggunakan kursi roda, ya sudah. Kalau kantornya harus dipindah ke lantai satu kalau kayak gitu. Karena apa? Karena tidak ada elevator yang apa namanya, yang membantu mobilitas vertikal. Sebenarnya diskusi tentang menyelenggarakan atau mengadakan elevator di ITS untuk membantu rekan-rekan yang difabel itu sudah ada sejak lama. Namun tidak ada tidak ada tanggapan belum ada tanggapan yang positif terhadap rencana tersebut sayangnya gitu ya. Em, Mereka banyak yang takut kalau elevator atau lift itu nanti dimanfaatkan oleh rekan-rekan yang non difabel gitu. Padahal sebenarnya ada juga solusi teknologi untuk mengatasi itu gitu. Upaya pemberian akses bagi persons with disabilities atau kaum difabel di lingkungan ITS sudah dilakukan secara digital. Anda kalau melihat ITS Classroom kan ada ikon maaf, ada ikon ini menu aksesibilitas. Di menu aksesibilitas ini eh, dia membantu rekan-rekan yang memiliki eh, keterbatasan atau gangguan penglihatan untuk mengakses apa namanya materi di classroom. Jadi pelan tapi pasti kita sudah mengupayakan akses ke ruang-ruang kampus kita gitu. Di luar konteks kampus atau perkuliahan, ya tentu tantangannya lebih kompleks lagi gitu ya. Em, saya kira kalau sekedar melakukan retrofit atau modifikasi pada taman, pada bangunan-bangunan swasta dan lain sebagainya itu masih mudah. Yang sulit kalau di dalam lingkup perkotaan dan dari perspektif arsitektural adalah bangunan-bangunan cagar budaya yang tidak boleh dimodifikasi dengan alasan apapun begitu. Jadi pemberian atau penyediaan akses universal
ke ruang-ruang publik dan ruang-ruang hijau ini lagi-lagi sangat bergantung pada konteksnya, begitu ya. Lalu perlu kita ingat bahwa perencanaan pilar utama perencanaan kota itu berpusat pada masyarakatnya itu sendiri. Em, Kesenjangan sosiospasial itu perlu dijembatani melalui integrasi keterlibatan, keadilan, dan em, ketahanan. Yang menarik, kesenjangan sosiospasial ini, saya dulu membayangkan kesenjangan sosiospasial ini sebagai seperti di satu bagian kota itu ada kayak ada klaster perumahan mewah, lalu di sampingnya persis ada kampung kumuh misalnya. Saya pikir kesenjangan sosiospasial itu seperti itu, tapi ternyata tidak semudah itu juga gitu. Karena dari salah satu kajian yang pernah dilakukan oleh eh, bimbingan saya sendiri terhadap pengembangan koridor jalan Braga untuk apa dalam konteks nightlife begitu ya. Ternyata di sepanjang koridor itu ada kampung-kampung di sekelilingnya yang warganya merasa seperti penonton di kampung halaman atau di rumahnya sendiri. Mereka enggan atau mereka sungkan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan sebagainya di koridor jalan tersebut. Em, karena mereka merasa ada hambatan di situ. Hambatannya seperti apa? Em, Tunggu publikasinya keluar. Lalu, bagaimana kita bisa mengintegrasikan agenda perkotaan baru atau New Urban Agenda dan SDG 11 ini ke dalam bagaimana kita bisa menginternalisasi ke dalam proses perencanaan dan bagaimana cara kita bisa mengimplementasi. Saya kira kalau dari empat kuadran yang saya tunjukkan di sini, mulai dari data, ada solusi-solusi saintifik, solusi-solusi teknologi, dan peran pihak-pihak pihak ketiga atau pihak-pihak global, internasional dalam proses pemantauan implementasi ini, saya kira itu mudah ya. Yang susah menurut saya itu adalah proses pemantauan dan tindak lanjut internal kita sendiri gitu. Dan saya kira itu nggak hanya berlaku di negara kita, tapi juga di tempat-tempat yang lain gitu. Proses tindak lanjut dan peninjauan bersifat sukarela dipimpin negara inklusif dan transparan untuk memantau kemajuan secara berkala. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dari hasil penelitian terhadap partisipasi publik atau partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan, transparansi bukanlah kekuatan utama dalam public administration kita, begitu. Dan ya, saya kira salah satu tantangan utamanya adalah di situ, gitu. Lalu saya kira saya bisa sebelum kita beranjak ke diskusi, saya bisa menyajikan slide terakhir dengan sebuah call to action, begitu ya, semacam call to action um, agar kita bisa mewujudkan perencanaan kota yang berpusat pada masyarakat. Kenapa? Karena eh, perencanaan kota yang berpusat pada masyarakat lah katalis utama untuk mencapai SDG 11 dan mengatasi kesenjangan sosiospasial di Indonesia dan dimanapun sebenarnya gitu. Dan ini adalah upaya kolektif gitu ya, upaya kolektif yang menuntut komitmen jangka panjang, inovasi, kerjasama lintas sektor di semua tingkatan.
begitu. Baik, em, ini adalah slide terakhir sebelum saya beranjak ke classroom untuk apa namanya, untuk untuk menjelaskan eh, persiapan latihan penyusunan policy brief minggu depan. Ada yang ingin didiskusikan? Barangkali, monggo. Baik, ini saya coba kembali ke National Progress Reports on the Implementation of the New Urban Agenda. Silakan Pak atau Mas Deden. Makasih Pak Prananda. Eh, Pak mau tanya untuk terkait semisal semua goals ini udah terpenuhi nih di suatu negara atau daerah ya. Eh, terus what's nextnya tuh apa ya Pak? Semisal nih semua udah inklusi, semua udah sustainable. Terus kalau nggak ada masalah kan nggak mungkin nggak ada masalah nih untuk walaupun udah mencapai kestabilan itu nggak mungkin nih masalah nggak timbul. Kira-kira apa masalah yang timbul pas setelah itu Pak? Ini itu Pak. Oh, itu pertanyaan yang bagus yang tidak mungkin di tidak mungkin dijawab oleh saya sendiri karena ya who am I begitu ya. Em, apabila semua SDGs telah tercapai, ada berapa SDGs? Ada 17. Apabila semua ke 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang meliputi 169 target universal transformatif itu sudah tercapai, what's next? Saya kira itu mirip mungkin ya. Saya coba kasih analogi deh. Mirip dengan mirip dengan upaya kita mencapai yang namanya net zero dalam hal emisi karbon misalnya. Banyak yang percaya, banyak sekali yang percaya bahwa penggunaan kendaraan listrik itu akan membawa kita selangkah lebih dekat ke net zero. Atau justru itu akan menjadi pengungkit utama kita mencapai net zero emission. Padahal kita perlu bertanya lagi, bagaimana proses pembangkit listriknya itu sendiri. Kalau masih menggunakan coal seam gas, maka ya sama aja bohong karena pembakaran batu bara dan pembakaran bahan bakar lainnya itu akan menimbulkan emisi. Kalau begitu caranya, berarti penggunaan kendaraan listrik itu hanya kita mencuci tangan aja. Emisinya diserahkan ke pihak yang lain begitu. Lalu bagaimana caranya baterai itu diproduksi? Bagaimana nikel sebagai bahan bahan utama, bahan baku utama pembuat baterai, bahan baku utama baterai itu diekstraksi, terus bagaimana baterai itu diproduksi. Em, saya mendengar adzan di tempat saya, mungkin break 30 detik sembari menunggu adzan, lalu kita lanjutkan lagi. Oke, baik. Melanjutkan diskusi yang tadi, kalau kita mengambil analogi net zero tadi, saya kira eh, ah, kita mungkin tidak akan bisa 100% mencapai net zero karena bagaimanapun juga em, akan ada aja byproduct atau waste product dari aktivitas manusia. Waktu contoh yang paling sederhana, contoh lainnya, waktu kawan saya, seorang aktivis lingkungan, mengatakan bersepeda itu
sangat-sangat ramah lingkungan karena tidak ada emisinya sama sekali. Saya bilang enggak, bersepeda itu tetap ada emisinya, cuman kita nggak kelihatan. Em, Roda, ban, ban sepeda itu lambat laun akan aus. Kamu kira kemana semua permukaan karet atau silikon yang ada di dalam ban itu pergi? Rem, remnya itu abrasif dan dia pasti akan aus lambat laun dan harus diganti. Yang namanya brake dust atau debu dari komponen pengereman itu tadi, itu perginya kemana kalau nggak ke udara bebas? Jadi kalau kamu bilang zero emission, ya nonsense, nggak mungkin. Zero emission itu kalau kita jalan kaki barefoot itu mungkin itu zero emission. Saya katakan seperti itu. Jadi 169 target ini karena setiap negara, setiap kota itu punya pace-nya sendiri-sendiri dan tingkat ketercapaiannya di tahun 2030 itu nanti pasti berbeda-beda. Ada negara, ada kota yang belum mencapai target-targetnya. Mungkin akan dirumuskan target-target baru dan akan terus seperti itu. Itu menurut saya sih. Jadi bukannya saya terlalu pesimis gitu ya, tapi em, saya coba telaah dari perspektif sereal mungkin begitu. Oke, em, gimana Mas Deden? Eh, nanggapin Pak ya. Ya, monggo. Eh, berarti permasalahannya mungkin bergeser Pak. Ya, apa Hmm, yang pertama kan mungkin tuh untuk menyelesaikan masalah yang udah dirumuskan tadi awalnya, terus karena udah di solve problem itu mungkin timbul masalah baru. Jadi fokus fokus untuk tujuannya baru lagi begitu Pak. saya kira begitu. Saya kira begitu. Em, tapi saya bisa salah juga gitu. Silahkan Mbak, Izin Pak, kalau boleh monggo. menambahkan ini dari Boleh. perspektif saya, Mhm, sebab saat itu ikut menyusun yang PLR yang Surabaya sih sebenarnya. Jadi mhm, kan kalau Surabaya itu sudah menyusun SDGs yang PLR-nya itu. mhm. Namun dalam konteks ini adalah saya beri contoh satu ya, no poverty yang nomor satu misalnya. Oke, No poverty-nya itu dilihatnya dari aspek segi Surabaya saja, hanya penduduk kota Surabaya. Padahal kemiskinan di Surabaya kan belum tentu orang Surabaya aja. Bisa betul. jadi ada orang luar kota. Jadi bisa jadi permasalahan sendiri itu belum selesai sebenarnya. Tapi konteks yang di sini adalah dari konteksnya laporan itu saja. Jadi sebenarnya masalahnya itu nggak tuntas, tetap nggak selesai, tetap ada. Sepertinya itu sih. Salah satu contohnya Mhm, itu. Jadi tidak mungkin, ya seperti yang tadi Pak Nanda tambahkan, sampaikan, tidak mungkin semuanya itu terselesaikan. Pasti indikatornya ada yang berbeda, ada yang mungkin perlu dilengkapi oleh indikator yang lain seperti itu, Pak. betul, betul. Terima kasih, Bu Dena. Ini ada di chat, ada tambahan di chat. Sehubungan dengan pembahasan SDG 11, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan berita hujan mikroplastik di Jakarta. Sehingga sesuai dengan teori inklusivitas, langkah efektif seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Jakarta dalam menanggapi hal tersebut? Ada yang dari Jakarta kah di sini? Em, mikroplastik atau microplastics, saya kira kalau apa namanya microplastics itu ada di mana-mana. Tidak hanya di Jakarta saja. Dan kalau mengambil contoh eh, apa namanya mengambil contoh brake dust itu mengambil contoh brake dust itu tadi saya kira itu juga berarti eh, apa namanya ada partikulat-partikulat lainnya yang ada di sekeliling kita begitu. Terima kasih telah sharing VLR-nya gitu. Jadi langkah efektif apa yang dilakukan oleh bukan hanya pemerintah Jakarta ya, tapi untuk menanggapi mikroplastik itu tadi. Kita nggak bisa sepenuhnya lepas dari plastik sebagai bahan
pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari, baik itu plastik, plastik untuk eh, tas belanja, plastik untuk cover sepeda motor katakan, terus bahkan jas hujan pun bahannya biasanya juga dari plastik atau sejenisnya. Kacamata kita yang pakai kacamata, ada yang lensanya dari plastik. Kalau nggak dari kaca, dari plastik. Frame-nya juga biasanya dari ebonit atau plastik. Jadi saya kira kita nggak bisa sepenuhnya mengeliminasi itu, tapi upaya-upaya meminimalisir peredaran plastik seperti reduce, reuse, recycle itu patut dipertahankan. Selain solusi-solusi seperti itu yang kita sudah cukup familiar, saya belum tahu apakah ada inovasi-inovasi lain yang bisa mengeliminasi atau meminimalisir keberadaan mikroplastik di lingkungan sekitar kita. Tapi kalau ada, lagi-lagi, I can be wrong. Kalau ada rekan-rekan yang punya pengalaman, eh, pengalaman serupa atau pengalaman dalam fenomena mikroplastik ini, monggo silahkan angkat bicara. Terima kasih Bu Dena telah berbagi VLR Surabaya dengan kita semua. Itu sebenarnya membawa saya kepada pertanyaan soal ini sih, soal pelaporan pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kalau di sektor swasta, sebuah perusahaan itu pastinya akan diminta oleh Pemda setempat untuk melaporkan ketercapaian SDGs eh, dalam bidang mereka sendiri begitu. Sejauh mana ketercapaiannya, kalau seandainya itu tidak tercapai, maka besar kemungkinan izin usaha dicabut dan lain sebagainya. Em, bagaimana dengan pihak Pemkot atau Pemda sendiri? Adakah mekanisme pelaporan, ya VLR ini contohnya ya gitu, tapi adakah mekanisme pelaporan dan kepada siapa Pemda itu melapor untuk dalam hal ketercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ini? This is an honest question, karena saya nggak tahu. Kalau PLR ini sebenarnya sifatnya voluntary. Kebetulan waktu itu inisiatornya dari UCLG Aspak sebenarnya sih Pak. Sebenarnya. Mhm. Makanya di sini ada bantuan dari UCLG Aspaknya. Kalau setahu saya dari Bappenas itu memang harusnya ada reportnya seperti itu. Tapi selama saya di Bapeko, sepertinya saya belum pernah ada tindak lanjut dari itu. Menurut saya yang paling kelihatan itu yang dari ini, dari PLR yang dari volunteer-nya ini. Oke. Mungkin Mbak Amal bisa nambahin dari Bapeda Litbang Provinsi. Barangkali ada arahan kebijakan dari provinsi atau bagaimana. Seharusnya sih Bappenas sih, Pak. Hmm. Oke, masuk Mm. akal. Kalau di kota untuk sekarang belum lagi penilaian sih Pak untuk SDGs. Jadi ada form yang turunan dari Bappenas ke provinsi. Terus kami masih tahap pengisian juga sih untuk Mm. data-data yang diminta. Ada Oke, untuk penilaiannya ada sih Pak. Untuk 2 tahun oke. terakhir ini. Oke, begitu. Ya, saya kira itu prosesnya kalau di kalau di perguruan tinggi atau di pendidikan tinggi itu mirip seperti akreditasi. Em, kita harus mengumpulkan bukti-bukti bahwa kita telah memenuhi persyaratan akreditasi tertentu gitu. Dan secara periodik kami harus menunjukkan evidence bahwa kita tetap mempertahankan mempertahankan pemenuhan kriteria tersebut gitu ya. Eh, ini kalau di New Urban Agenda National Progress Report ini dilakukan setiap 4 tahun, dan National Progress Report kedua itu deadline-nya 15 Oktober kemarin, barusan aja. Ini menarik juga untuk disimak sebenarnya. Jadi mungkin kenapa kok rekan-rekan yang tergabung di dinas-dinas tertentu belum pernah melihat report itu? Mungkin juga karena periodisasi pelaporan itu belum
belum tercapai begitu. Oke, ada lagi tambahan dari untuk Iya, didiskusikan? Monggo. oke. Pak Nanda mungkin izin gabung diskusi ya tadi yang mungkin disampaikan Mbak Gardina sama Mas Deden gitu Mm, terkait dengan SDGs ini konteksnya memang kalau sepemahaman saya gitu yang sekarang juga di pemerintahan di Bapeda dan pernah di mungkin pernah juga berurusan dengan Bappenas begitu Pak Nanda. Kalau SDGs ini sebenarnya kalau kita baca global report SDGs-nya tuh mungkin secara konten itu menurut saya pribadi itu memang menarik ya. Ini program-program melihat bagaimana em, ngebenchmark program yang di luar tuh seperti apa yang sudah diimplementasikan. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri, ini kalau menurut view pribadi tuh masih lebih kepada mengejar gimana kita tuh bisa memenuhi target indikator gitu. Jadi indikatornya apa yang sudah ditentukan di dalam rencana aksi nasional SDGs yang itu biasanya kalau 5 tahunan ya. Tapi ini saya juga cross check di website SDGs. Kalau di Bappenas tuh sampai ada apa sekretariat SDG sendiri begitu Pak Nanda. mm, Jadi memang ada sekretariat khusus yang mungkin kalau di levelnya Bapeda kita tidak ada sekretariat khusus itu, tapi memang di dalam levelnya daerah itu kita diminta untuk menurunkan menggunakan rencana aksi daerah. Nah, sebenarnya gimana ya Pak ya? Maksudnya kita tuh sebenarnya mengejar di SDG ini kalau konteksnya tuh kayak masih base apa ya untuk memenuhi indikator saja gitu loh, belum yang sampai terus program program unggulannya apa gitu. Kalau ini saya tadi sempat lihat itu ada juga program unggulan Kota Surabaya eh, apa ya pemenuhan taman kalau nggak salah itu jadi masuk kayak top top program gitu SDGs di Jawa Timur salah satunya. Seperti itu sih Pak Nanda ya. Jadi kalau konteksnya kita di pemerintah jadi maksudnya mainstreamingnya SDGs mungkin dalam level kebijakan juga em, kurang lebih untuk memenuhi indikator begitu. Oke. Baik, terima kasih tambahan keterangannya tadi Mbak Amal. Em, saya kira tidak hanya di di pemerintahan saja ya. Lagi-lagi kalau saya menganalogikan atau saya bercermin pada upaya akreditasi, upaya pencapaian akreditasi internasional di perguruan tinggi pun juga masih sebatas upaya pemenuhan indikator-indikator di dalam kriteria-kriteria akreditasi itu tadi. Jadi em, kit- saya kira across the board di hampir di semua bidang di semua bidang profesional itu internalisasi Sustainable Development Goals itu mungkin belum tercapai sepenuhnya tercapai karena ya dan itu menunjukkan sesuatu yang agak-agak mengerikan sih sebenarnya ya karena ya fokus kita adalah pokoknya indikator yang terpenuhi dan ujung-ujungnya SDGs itu adalah buzzword yang mungkin nanti akan bermetamorfosis menjadi istilah atau buzzword yang lain begitu. Em, ya, tapi setidaknya mungkin positive takeaway yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa setidaknya kita sudah melangkah ke arah yang benar, walaupun masih skin deep, belum sepenuhnya menginternalisasi. Tapi nggak apa-apa, setidaknya kita mulai. You have to start somewhere, gitu. Em, lalu selanjutnya mungkin sambil menunggu diskusi yang lainnya gitu ya. Em, Pada pertemuan selanjutnya, kita akan mengeksplorasi smart city dan teknologi inklusif untuk mencapai keadilan. Sekaligus, saya akan menyampaikan kriteria penilaian dan latihan. Kita akan bersama-sama melakukan latihan untuk menyusun policy brief. Karena di dalam evaluasi akhir itu
Anda akan diminta untuk menyusun policy brief ini sesuai dengan Anda boleh memilih dari 3 tema besar ya. Kalau dari kalau tema besar dari saya kan isu-isu perkotaan, lalu Pak Aji itu yang isu-isu kebencanaan, sedangkan Pak Frendika permukiman berkelanjutan kayaknya. Dan seharusnya rekan-rekan di sini sudah dibagi menjadi 3 kelompok kalau nggak salah untuk mengerjakan. Oke, di sini belum ada keterangannya sih. Untuk mengerjakan tugas besar tersebut. Saya coba konfirmasi lagi ke Pak Frendika dan Pak Aji soal pembagian kelompok itu, supaya nanti saat melakukan latihan menyusun policy brief ini Anda tidak melakukan menyusun policy briefnya sendiri-sendiri, tapi langsung dengan kelompok gitu. Perlu diingat bahwa latihan menyusun policy brief ini beda dengan tugas menyusun policy brief sesungguhnya. Jadi di latihan menyusun policy brief ini nanti fokusnya adalah pada smart city dan teknologi inklusif ini tadi. Instruksi yang lebih detail akan saya sampaikan akan saya unggah ke Classroom sebelum pertemuan kita selanjutnya. Gitu. Oke, baik. Sekali lagi ada yang ingin didiskusikan sebelum kita sudahi pertemuan petang hari ini, di sore hari ini. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas kehadiran di kelas hari ini. Bagi yang belum kok QR code-nya nggak muncul. Bagi yang belum menandai presensinya, silahkan memindai QR code yang ada di layar atau memasukkan 153349 ke dalam sistem presensi untuk menandai kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan. Kalau ada perubahan jadwal dan lain sebagainya akan saya sampaikan melalui announcement yang seharusnya muncul di inbox masing-masing. Dan kalau nggak salah, rekan-rekan di sini juga tergabung dalam kelas literasi digital yang saya ampu juga. Ya sama dengan kelas-kelas saya yang lainnya. Kalau ada berita, update dan lain sebagainya, saya biasanya menyampaikan melalui announcement ini. Jadi pantau terus inbox di student emailnya dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Selamat sore, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih.